Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para permisa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga anak-anakku yang saleh dan solehah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang mana kita sampaikan kisah-kisah dari orang-orang yang soleh agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kemarin kita sampaikan kisah Miqdad radhiyallahu an, dan juga kisah-kisah para sahabat yang lain. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah Sa'id bin Amir. Kisah siapa? Sa'id bin Amir. Mungkin ada sebagian yang baru mendengar, atau sebagian yang lain yang sudah mendengar berkali-kali siapa Sa'id bin Amir dan bagaimana sepak terjang beliau. Bahwa Sa'id bin Amir adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau dikenal sahabat yang tidak pernah absen dalam perang bersama Nabi SAW. Begitu semangatnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, semangatnya untuk berjuang bersama Nabi SAW, maka sahabat ini yang mulia Sa'id bin Amir berusaha tidak pernah tertinggal dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Beliau selalu mengikutinya, dan beliau masuk Islam setelah pembebasan Khaybar, di mana sahabat yang mulia ini masuk Islam setelah pembebasan Khaybar. Dan beliau, yaitu Sa'id bin Amir, berbaiat, ya, mengikat setia kepada Nabi SAW, menyerahkan hidupnya untuk taat kepada Rasulullah SAW. Jadi menyerahkan kehidupannya dia untuk taat kepada Nabi SAW, mengikat setia kepada Nabi SAW. Maka pantas beliau adalah seseorang yang sangat setia kepada Nabi SAW. Siapa tadi? Sa'id bin Amir, yaitu sahabat yang tidak pernah absen dalam perang bersama Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Sa'id bin Amir ini adalah beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal pemilik kebesaran, tetapi hidupnya sederhana. Beliau orangnya berjiwa besar, beliau mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi beliau orang yang dikenal sangat sederhana dalam hidupnya. Bahkan dikisahkan bahwa tampilan yang sangat sederhana di depan umum, bahkan beliau tampilan sebagaimana tampilannya orang-orang yang miskin, orang-orang yang biasa, bukan menunjukkan orang-orang yang
hidup mewah. Itu siapa? Sa'id bin Amir. Pemilik kebesaran, tetapi hidupnya sangat sederhana. Bahwa dijelaskan bahwa beliau, Sa'id bin Amir ini, orang yang mempunyai kebesaran tetapi beliau itu sangat sederhana, itu tersembunyi, ya, tersembunyi ibaratnya mutiara di dalam kerangnya. Jadi seperti nampaknya nggak kelihatan, tapi ternyata di dalamnya mutiara. Itulah Sa'id bin Amir. Jadi sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau mempunyai kebesaran meskipun hidupnya sederhana, tetapi hidupnya tetap sederhana. Itulah sosok beliau. Maka berikutnya adalah penting buat kita semuanya, bahwa Sa'id bin Amir adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin di daerah Syria, di daerah Homs ini, pemimpin di Homs. Di mana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghentikan Muawiyah radhiyallahu an, di mana saat itu kehidupan di situ kehidupan yang mewah, maka Umar bin Khattab mencari seorang pengganti sebagai pemimpin di daerah Homs ini. Maka setelah Umar bin Khattab memperhatikan masyarakatnya, mencari-cari siapa yang pantas untuk memimpin di daerah Homs ini, maka suatu hari beliau melihat, ya, dan memperhatikan bahwa Sa'id bin Amir inilah yang pantas untuk memimpin di daerah yang saat itu terkenal dengan perdagangannya yang hebat, kemudian masyarakatnya makmur, kemudian kemewahan itu muncul. Di situ butuh sosok seorang pemimpin yang zuhud, yang muncul kezuhudannya. Maka beliau Umar bin Khattab punya inisiatif menunjuk Sa'id bin Amir ini. Maka ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Sa'id bin Amir ini, menyampaikan kepada Sa'id bahwa beliau ini Anda akan kami jadikan sebagai pemimpin di daerah Homs ini. Maka Sa'id berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau menjerumuskan diriku ke dalam fitnah." Jadi ketika dia akan dijadikan seorang pemimpin, harus sebagai gubernur di daerah tersebut, jadikan tokoh pemimpin, bukannya dia menerima langsung, tapi beliau malah menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan menjerumuskanku ke dalam fitnah?" Karena godaan yang begitu dahsyat, kemakmuran yang begitu dahsyat, kemewahan yang begitu muncul, maka ini akan menggoda Sa'id bin Amir ini. Maka beliau menyampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Apakah engkau akan menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan, ke dalam fitnah?" Apa kata Umar? Ketika mendengar ucapan dari Sa'id bin Amir ini, Umar spontan langsung mengatakan, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan membiarkan dirimu menolak. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan dirimu menolak." Menolak apa? Menolak jabatan ini. Artinya kamu harus jadi seorang pemimpin di daerah Homs ini. Maka beliau menyampaikan kata-kata yang mengingatkan kepada mereka, termasuk pada Sa'id bin Amir ini. "Apakah kalian hendak membebankan amanah dan khilafah di atas pundakku, lalu kalian meninggalkan diriku begitu saja?" Nah, ini ditantang oleh Umar bin Khattab. Apakah kamu akan membebankan amanah dan khilafah di pundakku ini, sementara engkau meninggalkan begitu saja?
Maka Umar ingin berbagi, mengangkat seorang sebagai pemimpin. Akhirnya, setelah dipertimbangkan dari berbagai sisi, ternyata Sa'id bin Amir ini menjadi seorang pemimpin di daerah Homs ini. Maka setelah beliau menjadi pemimpin di situ, akhirnya datanglah ya Sa'id bin Amir bersama istrinya. Alhamdulillah waktu itu kebetulan pas baru menikah. Itu bulan madu. Baru menikah dengan istrinya yang cantik jelita. Istrinya yang cantik jelita dikisahkan bahwa beliau adalah seorang yang cantik jelita sejak mudanya. Menikahlah sama beliau, sama Sa'id. Kemudian Sa'id bin Amir ini mengajak istrinya ke daerah Homs. Dan hidup bersama beliau di daerah tersebut. Kemudian selang beberapa lama sudah hidup di daerah situ, ya setelah mapan suami istri yang baru menikah, maka istri ingin memanfaatkan jatah dari Umar sebagai istri untuk beli baju. Jadi Abu Sa'id bin Amir ini dapat jatah dari Umar bin Khattab sebagai pemimpin di situ, dapat gaji. Nah, istrinya ini ingin memanfaatkan jatah dari Umar sebagai istri untuk beli baju, peralatan rumah, dan lain-lain. Kemudian sisanya disimpan. Wah, karena dapat gaji. Nah, akhirnya ayo kita gunakan aja, dimanfaatkan untuk beli peralatan ya. Ini biasa kalau secara umum, kalau wanita itu kan pinginnya perabotan rumah tangga dicukupi, bajunya yang bagus, kendaraannya yang bagus, pokoknya ingin serba bagus. Kalau belanja juga belanja yang serba kecukupan ini. Secara umum wanita inginnya ya seperti itu. Nah, ini istri Sa'id bin Amir ini demikian, ingin dicukupi semuanya. Kemudian terjadilah obrolan antara Sa'id bin Amir dan istrinya. Akhirnya ketika terjadi obrolan, maka Sa'id memberikan masukan kepada istrinya yang solehah tadi, yang cantik jelita. Sa'id memberikan masukan untuknya agar uang itu diserahkan kepada seseorang, karena kini usaha dagang sangat pesat di negeri ini. Wah, bagaimana kalau uang ini kita serahkan aja kepada seseorang, karena ini usaha yang lagi pesat-pesatnya, untuk usaha serba mudah. Maka kita serahkan aja uang ini kepada seseorang biar lebih berkembang. Nah, itu usah untuk yang lain-lain. Ini masukan daripada Sa'id bin Amir, biar berkembang hartanya. Terus istrinya tanya, terus bagaimana kalau rugi nanti? Kalau rugi, ya Sa'id menjawab, aku akan menetapkan jaminan atas dirinya. Aku akan menetapkan jaminan atas dirinya. Jadi kalau udah tanggung saya. Kalau rugi. Nah, artinya betul, harta itu ya tadi diserahkan kepada, dan sama Sa'id akhirnya untuk membeli keperluan hidup dari jenis yang bersahaja, dan sisanya diberikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Jadi harta tadi yang banyak, yang katanya untuk modal, ternyata diambil untuk beli kebutuhan rumah tangga yang cukup, kemudian sisanya diberikan kepada fakir miskin. Sama Sa'id bin Amir ini. Kemudian setelah dikasihkan, jadi bukan untuk modal, bukan dikembangkan untuk modal tadi. Ternyata modalnya adalah diberikan kepada fakir miskin, kemudian biar berkembang nanti di akhirat. Akhirnya
Hari demi hari istrinya juga bertanya tentang bagaimana keuntungannya. Ya, cara kita, Mas, mana untungnya, Mas? Mana bagi hasilnya, Mas? Itu kalau kita, ya istri biasa tanya kan, mana kemarin modalnya kan dikasihkan, mana bagi hasilnya kapan dibagi? Ya, tenang aja lah, pokoknya lancar usahanya. Said menyampaikan kalau usahanya lancar dan terus berkembang. Ya jelas, namanya orang udah infak kan terus berkembang dan lancar. Itu jawaban Said, perdagangan lancar dan terus bertambah. Masya Allah ya. Ini jawaban Said bin Amir kepada istrinya. Kemudian akhirnya namanya hidup selalu bersama, kok nggak dibagi-bagi sih? Ya, bagi hasilnya mana ini? Dari yang kita tanam modal ini. Akhirnya penasaran istrinya ini. Istrinya penasaran, bertanya kepada karib kerabatnya, kepada saudaranya, sebenarnya kemana sih uang saya itu? Ya, untuk belanja atau tidak? Atau untuk belanjakan atau tidak untuk usaha? Ternyata ketika dia tanya ke saudaranya, Said tahu. Said pun tersenyum. Kenapa? Karena uang yang tadi sisa belanjanya untuk peralatan rumah tangga, sisanya uangnya itu bukan untuk modal usaha, bukan, tapi dikasihkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan oleh Said bin Amir. Akhirnya istrinya tahu dan mendesak kepada Said untuk menceritakan halnya. Apa gerangannya, kenapa? Hanya diceritakan kalau uang tadi dikasihkan kepada fakir miskin, sisa daripada uang yang tadi untuk belanja disisihkan kepada fakir miskin, bukan untuk modal dagang. Akhirnya sang istri itu sedih mendengar tuntunan atau tuturan daripada Said bin Amir ini. Wah, ternyata uang saya itu untuk dikasihkan ke fakir miskin. Ya, sejak awal sudah dikasihkan. Kira-kira gimana? Istrinya sedih, ya pantas. Akhirnya istrinya sedih dan menangis. Ketika menangis, subhanallah, justru ketika menangis itu istrinya tambah cantik. Istrinya tambah cantik dan khawatir Said bin Amir ini terfitnah dengan kecantikannya. Sehingga Said menoleh ke arah lain, ke arah lain, dan membayangkan tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menceritakan bahwa di sana ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Wahai istri yang salihah, di sana ada teman-teman kita, orang-orang yang soleh yang sudah mendahului kita, artinya sudah meninggal duluan, dan dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan kita itu tidak ingin menyimpang dari jalan mereka, di mana mereka gemar untuk sedekah, gemar untuk infak, mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin seperti mereka dan tidak ingin keluar dari jalan mereka. Meskipun saya harus diberi dunia dan seininya, saya tidak ingin menyimpang dari jalan mereka. Wah, itu. Jadi ketika dia melihat istrinya yang semakin cantik, ketika menangis justru dia menyampaikan adihan pandangannya tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana meskipun ditebus dengan dunia seisinya, dia tidak akan keluar dari jalan mereka, jalan orang-orang yang soleh yang sudah diberi petunjuk. Bahkan ketika itu beliau menceritakan kepada istrinya, wahai sayangku, istriku, di surga nanti ada gadis-gadis yang cantik sekali. Di surga terdapat gadis-gadis yang cantik, yang apabila bidadari ini
gadis ini turun ke muka bumi ini akan syuk. Woi, langsung dunia itu jadi terang. Itu lebih terang daripada matahari. Ketika ada satu bidadari turun ke dalam surga ini, subhanallah, berarti begitu cantiknya, yang luar biasa. Maka ini diingatkan kita jangan terfitnah dengan wanita. Ingatlah bidadari surga yang jauh lebih cantik daripada apa yang di dunia ini. Maka beliau menyampaikan, Sa'id bin Amir ini menyampaikan kepada siapa? Istrinya, menghibur. Di surga terdapat gadis-gadis yang cantik, yang apabila turun ke bumi akan menjadikan dunia terang benderang, subhanallah, karena cantiknya. Maka ini kata-kata Sa'id kepada istrinya, bahwa dia menyampaikan, mengorbankan dirimu untuk mereka tentu lebih utama. Jadi mengorbankan dirimu untuk mereka, untuk para calon bidadari, itu lebih utama daripada mengorbankan mereka untuk dirimu. Ini Sa'id bin Amir menyampaikan, jadi mengorbankan dirimu untuk mereka lebih baik daripada mengorbankan mereka untuk dirimu. Jadi memikirkan kehidupan akhiratnya, menghidupkan kehidupan yang sebenarnya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mensedekahkan hartanya untuk mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik cerita nanti. Maka ketika itu akhirnya istrinya terbuka, istrinya sadar dan menjadi orang-orang yang zuhud mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok suami yang bisa meredam, mengajak istri untuk mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlena dengan kenikmatan dunia meskipun sudah di hadapannya. Subhanallah. Inilah anak-anakku semua yang soleh dan solehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, sosok seorang yang soleh, ya, yaitu siapa tadi? Sa'id bin Amir. Dan bagaimana menghadapi istrinya tadi sehingga luluh hatinya dan menjadi sosok seorang istri yang sadar dan mengikuti arahan dari Sa'id bin Amir dan menjadi orang yang zuhud. Nah, tentunya ketika sedekah, ketika dia infak di jalan Allah SWT, memberikan fakir miskin, tentu terus akan berkembang hartanya. Tidak ada ruginya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terus berkembang lebih besar daripada ketika dia tadi untuk berdagang. Itu kecerdasan daripada Sa'id bin Amir. Ini. Jadi itulah kondisi ketika beliau dan istrinya di Khamas, ya. Dia menjadi pemimpin, kemudian hidup bersama istrinya, ternyata menampakkan kesederhanaan meskipun beliau adalah mempunyai pemilik kebesaran, tapi menampakkan kesederhanaannya termasuk dalam keluarganya. Subhanallah, luar biasa. Sehingga kondisi beliau, karena zuhudnya beliau dan cintanya kepada akhirat dan tidak cinta kepada dunia, mengakibatkan orang-orang cinta kepada Sa'id bin Amir ini. Masyarakat pada senang pada beliau, cinta pada beliau. Maka suatu hari Umar keliling di daerah Khamas ini dan mendapati Sa'id dituduh. Ya, namanya orang tadi secara umum orang cinta pada beliau, kepada Sa'id. Tapi namanya orang nggak semuanya cinta toh. Ada yang nggak suka lah. Biasa dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang suka, ada yang tidak suka. Pemimpin pun ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka sama pemimpin itu, ada yang tidak. Nah, secara umum masyarakat di situ, di Homs, jadi di daerah Syria ini, cinta kepada Sa'id bin Amir. Cinta kepada Sa'id bin Amir. Namun tetap aja ada orang yang tidak suka kepada
Amir, kepada Sa'id bin Amir ini. Maka Umar pun bertanya, penasaran kepada mereka. Ketika beliau datang, ada sekumpulan orang-orang, kemudian ditanya kepada mereka, ditanya oleh Umar tentang bagaimana pendapat Anda tentang Sa'id bin Amir ini. Apakah dia orang yang baik atau tidak? Kalau firasat Umar bin Khattab, jelas dia orang yang baik. Orang yang baik, orang yang amanah, dan orang yang menjaga hak Allah SWT dan hak manusia. Tapi apa kata mereka? Kumpulan orang yang tadi didatangi oleh Umar bin Khattab, dia menyampaikan 4 keluhannya. Pertama, katanya, yang namanya Sa'id bin Amir itu, Pak, secara ini, ia tidak keluar untuk menemui kami hingga siang hari. Oh, ya, ia siapa tadi? Sa'id bin Amir tidak keluar, ya, untuk menemui kami hingga siang hari. Jadi ketemunya baru siang hari, baru ketemu kami, kata mereka. Oh iya. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Kalau dia tidak menemui kalian kecuali siang hari, terus apa lagi? Yang kedua, ia tidak mau melayani orang pada malam hari. Keluhan kedua, bahwa Sa'id bin Amir tidak mau melayani orang pada malam hari. Tadi tidak mau menemui kecuali di siang hari. Yang kedua, ketika malam hari tidak mau menemui orang. Yang ketiga, keluhannya adalah setiap hari atau setiap bulannya ada 2 hari. Setiap bulannya ada 2 hari yang dia tidak mau keluar untuk kami, sehingga kami tidak bisa menemuinya. Setiap bulannya ada 2 hari yang dia tidak mau keluar untuk kami, sehingga kami tidak bisa menemuinya. Selalu ada kayak gitu keluhan mereka. Kemudian apa lagi coba keluhannya? Yang keempat, keluhannya yaitu ada satu permasalahan, satu peristiwa yang bukan kesalahan tapi mengganggu kami. Apa? Dia suatu hari pingsan. Ya, bukan kesalahan tapi mengganggu kami, kata mereka, kata kelompok kanan tadi. Wah, dia tahu-tahu pingsan gitu. Ya, Sa'id bin Amir itu tahu-tahu pingsan. Dikeluhkan sama caranya orang ini pada curhat kepada Umar bin Khattab. 4 permasalahan. Tadi dia tidak menemui kecuali di siang hari. Kemudian yang kedua, tidak mau menemui di malam hari. Kemudian yang ketiga, dia itu selalu ada 2 hari yang tidak mau bertemu dengan mereka. Ya, tidak mau keluar sehingga dia tidak ketemu. Kemudian dia pernah pingsan atau suatu hari dia pingsan walaupun bukan kesalahan, kata mereka. Akhirnya ketika mendengar keluhan ini, Umar pun tabayun. Ini harusnya kayak gitu, pemimpin ketika mendengarkan dari masyarakatnya bagaimana, jangan langsung menuduh, pon kejam. Tapi ditanya dulu, apa betul kamu seperti ini? Apa betul kamu seperti ini? Apa betul kamu seperti ini? Maka Umar pun menyampaikan kepada siapa? Sa'id bin Amir. Apakah betul kamu itu seperti ini, wahai Sa'id? Kamu tidak menemui mereka kecuali setelah menjelang siang hari. Maka kata Sa'id. Maka Sa'id menjawab, iya betul. Betul Amirul Mukminin. Saya tidak menemui mereka kecuali sudah siang hari atau agak siang. Kenapa? Karena keluarga kami tidak mempunyai pelayan. Saya seorang pemimpin di sini, tapi saya nggak punya pembantu, nggak punya pelayan. Dan saya yang membuat adonan, kemudian membiarkan sampai mengembung. Jadi membuat adonan roti, kemudian membiarkan sampai mengembung. Jadi ngolah roti. Setiap hari dia membuat roti, kemudian adonan itu dibiarkan sampai mengembung. Nah, setelah jadi, baru saya keluar. Kira-kira waktu duha kayak gitu, saya keluar untuk sholat duha dan menemui mereka. Jadi kalau pagi-pagi belum bisa. Jadi agak siang baru saya bisa.
Setelah pekerjaan selesai, karena saya nggak punya pembantu. Oh, gitu. Amirul Mukminin, oh menyadari. Alhamdulillah, ini firasat saya. Memang benar. Beliau orang yang amanah, jujur, dan zuhud. Dia nggak punya pelayan, dan kalau pagi hari dia membuat adonan, kemudian dibuat roti itu sampai mengembang, baru dia kalau sudah jadi tinggal keluar untuk sholat duha dan menemui mereka. Oh gitu. Yang kedua, ketika ditanya atau dikeluhkan, kenapa dia itu tidak mau menemui mereka di malam hari? Maka disampaikan oleh Sa'id bin Amir, demi Allah, sebenarnya kami tidak ingin menyebutkan. Yang depan pun tidak ingin menyebutkan sebenarnya. Apa sih harus menceritakan hal seperti ini? Akhirnya diceritakan oleh Sa'id bin Amir kepada Umar bin Khattab karena demi maslahat, untuk maslahat. Nah, dia menyampaikan sebenarnya siang hari sudah untuk mereka. Jadi siang hari sudah ketemu mereka, bertemu mereka, terus ngobrol dengan mereka, membantu mereka, menolong mereka. Masyarakat sudah dibantu, ditolong di siang hari. Maka malam hari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Siang hari untuk manusia, tapi malam hari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami lakukan. Oh, gitu. Umar bin Khattab mendengarkan, oh begitu. Ya, mendengarkan tuturannya, penjelasan dari Sa'id bin Amir. Tuduhan mereka terbantah, terjawab. Terus yang ketiga apa? Tadi mengeluhkan bahwa setiap bulannya Sa'id itu selalu ambil 2 hari tidak mau bertemu dengan mereka, katanya. Tidak mau bertemu dengan masyarakatnya. Oke, betul. Apa yang mereka katakan betul. Kenapa? Saya itu tidak punya pelayan. Saya itu tidak punya pembantu. Dan saya setiap bulan harus mencuci bajunya. Karena saya tidak punya baju, ya, kecuali yang ini. Maka saya pun cuci dan sampai kering. Setiap bulannya saya cuci, kemudian sampai mengeringkan. Maka saya ambil 2 hari. Baru saya pakai lagi. Tiap bulan seperti itu. Subhanallah, kan begitu sederhananya kehidupan beliau. Meskipun orang yang memiliki kebesaran, tetapi dibalik dia kesederhanaan yang luar biasa. Kesederhanaan yang luar biasa. Oh begitu toh. Iya. Luar biasa. Jadi beliau mengambil waktu selama 1 bulan 2 hari untuk mencuci baju. Luar biasa. Ya. Untuk persiapan dipakai lagi. Terus apa lagi? Yang berikutnya, tuduhan yang keempat bahwa beliau dikatakan pernah pingsan. Pingsan sehingga mengganggu mereka. Apa sih? Kenapa sih? Dan apa masalahnya? Itu. Maka Umar mau nanyakan kepada Sa'id bin Amir ini. Dijelaskan bahwasanya beliau pingsan. Adapun pingsan karena teringat kisah Khubayb, ya, Al-Ansari yang jatuh tersungkur, tubuhnya disayat oleh orang kafir Quraisy. Dia jatuh tersungkur, dia kemudian tubuhnya disayat-sayat oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena dia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disiksa oleh orang kafir Quraisy karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh tersungkur dan disayat tubuhnya. Allah, disiksa. Ketika saat itu diberi tawaran oleh orang kafir Quraisy, wahai Khubayb, maukah kondisi ini kami gantikan dengan Muhammad dan kamu sehat walafiat? Apa kata beliau? Demi Allah, aku tidak akan tinggal dalam keselamatan dan kesenangan dunia bersama anak dan istriku
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa bencana, walaupun hanya tusukan duri sekalipun, dia tidak rela. Dia tidak ingin hidup bahagia, senang bersama anak dan istri, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena bencana atau mendapatkan siksaan, meskipun hanya tusukan duri sekalipun. Dia nggak rela, makanya nggak mau. Biarlah saya yang disiksa, Nabi jangan. Sampai ketika melihat dan mendengar kondisi itu, maka Sa'id bin Amir itu pingsan. Luar biasa bagaimana pembelaan Khubayb, ya pembelaan Khubayb Al-Ansari terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu dia masih musyrik. Itu Sa'id bin Amir katanya. Luar biasa. Berarti begitu tinggi pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka beliau langsung pingsan, mengingat kisah bagaimana Khubayb Al-Ansari tadi dikasih tawaran. Nah, kalau kita bagaimana coba? Lagi disiksa di sini ini udah digantikan ini saja, ya. Ini bisa saja berubah. Nah, tapi Khubayb Al-Ansari tidak. Makanya yang ini menjadikan Sa'id bin Amir ini pingsan mengingat kisah tersebut. Allahu Akbar. Ini masalahnya, wahai Amirul Mukminin. Dikisahkan, diceritakan kepada beliau tentang kondisi apa yang dikeluhkan oleh masyarakatnya dan apa yang terjadi sebenarnya. Begitu. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena saya mengingat kondisi demikian. Dan begitulah perjuangan sahabat. Ya, walau dia sudah berusaha menjadi orang yang baik, tapi tetap ada orang yang misal menilai kurang baik ada. Itu biasa. Seorang pimpinan itu siap dicela, siap diomong orang, siap mendapatkan berbagai macam penilaian. Itu seorang pimpinan. Nah, Sa'id bin Amir ini yang sudah berusaha baik, itu pun masih mendapatkan omongan dari banyak orang. Maka istilah adalah istilah pepatah Arab mengatakan, ridhun nas hoyatun la yudrak. Ridho manusia adalah keriduan yang tidak akan mungkin bisa didapat. Kalau semuanya ridho, semuanya berat. Waridullah hoyatun la yudrak. Tapi ridho Allah adalah keriduan yang jangan sampai ditinggalkan. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika mendengar tuturan dari 4 permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan dijawab langsung oleh Sa'id bin Amir, Umar pun terharu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata firasat beliau, firasat Umar bin Khattab benar. Lalu beliau merangkul merangkul siapa? Sa'id bin Amir. Dan mencium keningnya. Subhanallah, Alhamdulillah. Ternyata memang beliau adalah orang-orang yang baik. Beliau adalah orang yang baik, yang luar biasa, yang terkenal dengan kesuhudannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mementingkan dunia. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Berikutnya, bagaimana sikap Sa'id bin Amir ini terhadap gajinya. Beliau mendapatkan gaji dari Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka sebagian gaji Sa'id diberikan kepada fakir miskin. Dari gaji beliau, setelah diambil sebatas untuk kebutuhan anak istrinya, selebihnya dibagikan untuk fakir miskin. Allah Akbar. Subhanallah, luar biasa. Beliau tidak suka hidup bermewah-mewahan, tapi hidup sederhana, tapi mempunyai kebesaran yang tinggi. Bahkan banyak orang yang mengatakan untuk menikmati hidupnya, tetapi beliau tetap ingin bersedekah. Bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Coba kenapa? Apa yang mendorong beliau berbuat demikian? Karena beliau ingat apa yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kelak
orang-orang miskin akan berbondong-bondong masuk surga. Bahkan ketika ditanya, jangan dulu, nanti dihisab dulu. Kami tidak ada yang dihisab. Kami tidak ada yang dihisab. Orang-orang fakir miskin nggak ada yang dihisab. Harta tidak ada, nggak memiliki ini. Akhirnya dia lebih mudah ya untuk masuk surga lebih dahulu. Makanya ini Sa'id bin Amir ingat kisah tersebut, maka beliau senang untuk bersedekah, bersedekah. Itu. Jadi ingat kondisi di akhirat kelak bahwa orang-orang miskin berbondong-bondong ingin masuk surga terlebih dahulu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, itulah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan. Siapa beliau tadi? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'id bin Amir. Kemudian hari demi hari berlalu, ternyata saatnya ajal menjemputnya. Tepatnya pada tahun 20 Hijriah, beliau radhiyallahu anhu pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dengan hati yang bersih karena rindu dengan teman-temannya yang saleh. Ingin bertemu dengan teman-teman yang saleh. Beliau akhirnya juga meninggal dunia. Dan beliau adalah sosok orang yang zuhud dan meletakkan dunia pada posisi yang rendah. Tidak mengedepankan dunia, tapi mengedepankan kehidupan akhiratnya tadi, sehingga muncul semangat untuk beribadah, semangat bersedekah, kemudian dia mementingkan kehidupan akhiratnya. Maka selamat bagi Sa'id bin Amir, baik selagi hidup maupun wafatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memusahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan kita dimudahkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'id bin Amir. Maka ada beberapa pelajaran, ibrah, hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pertama, berusaha menjaga amanah. Al-amanatu kanzun. Amanah adalah merupakan harta yang berharga, harta simpanan. Sahabat yang namanya Sa'id bin Abi ini menjaga amanah, yaitu dari Umar bin Khattab. Tadi dia mendapatkan amanah meskipun pada awalnya tidak mau menjadi pemimpin, tapi dia harus memimpin di daerah Khomas. Meskipun dia harus mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya dan perasaannya, meskipun dicela oleh sebagian orang-orang yang tidak suka, meskipun salah kebanyakan mencintainya, tapi tetap ada orang yang menilai negatif. Beliau sabar dan tetap berusaha menjaga amanahnya sebagai pemimpin, dan istrinya juga berusaha dibimbing agar menjadi istri yang salehah, yang siap untuk zuhud, hidup dengan sederhana. Yang kedua adalah pelajaran yang diambil dari beliau adalah tidak mudah terlena dengan kemegahan dunia. Meskipun ada kesempatan tadi, yaitu Sa'id bin Amir ada kesempatan untuk hidup bermewah, tapi dia tetap menjaga diri. Tapi tetap beliau mempunyai kebesaran yang tinggi. Yang ketiga di antaranya adalah pentingnya zuhud, artinya mementingkan kehidupan akhirat dalam hidupnya, dan dia tidak ambis terhadap dunia. Itulah hakikat pada zuhud. Yang keempat, ketahuilah bahwasanya orang yang baik insya Allah tetap terjaga. Dimanapun kalau memang dasarnya baik, akan dia muncul suatu saat, akan ketahuan kebaikannya di masyarakat. Jadi ketika kita baik, insya Allah akan baik pula. Bagai mutiara yang di dalam kerangnya.
ya akan nampaklah mutiara akan bermanfaat dan akan ketahuan mutiaranya. Maka jangan kecil hati ketika kita punya kebaikan, orang baik insya Allah akan baik. Tapi sebaliknya, orang yang jelek, nyun sewu, ya bangkai, meskipun ditutup-tutupi akan ketahuan. Maka berhati-hatilah, kita tetap berusaha menjadi orang yang baik dan berlatih menjadi orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, hendaknya dari kisah yang tadi adalah kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, berharap agar kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim, di mana mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Ini yang tadi disifati, yang dimiliki oleh Sa'id bin Amir, bahwa beliau ingin bertemu dengan teman-temannya yang sudah mendahulunya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang bernama Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.